Kita doakan saudara-saudara kita mualaf ini. Saudaraku yang mualaf Abdul Somad ini, walaupun penceramah, walaupun haji, walaupun LCMA, tapi dia sudah bergelimang dosa. Kenapa berat betul ujian ini Pak Ustadz? Karena hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Betul. Al jaza ala qadril amal. Sebesar apa balasannya? Ada dulu artis, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Masuk waktu dia sebelum masuk Islam gayanya, tapi setelah masuk Islam tak lama sesudah itu suaminya meninggal, habis itu dia dituduh korupsi, habis itu dia masuk penjara, habis itu luar biasa. Tapi Allah insya Allah memuliakan dia, insya Allah, amin. Tapi kalian saudaraku yang mu'alaf, begitu kalian masuk Islam kalian bersih, semua amal kalian diurang dari nol. Di dunia ini yang diurang dari nol dua, pertama mu'alaf, yang kedua Ustadz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online, Mobile Legend? Pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini Pak Ustadz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya kali ini tak lagi digoda setan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga berenang. Berkuda, kuda mahal, 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah, berfoto saya, lalu saya buat gambar WA saya, gambar sedang memanah, dipanggil mereka Somad Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea, anak Jepang latihan memanah, padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita dipanggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD memanah. Tapi jangan pula guru itu panah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya, ini bapak yang kemarin. Jangan bercanda. Jambi 30 Januari 2018. Kapan itu? Kenapa seorang mu'alaf itu selalu diuji keimanannya? Kenapa berat betul ujian ini Pak Ustadz? Karena hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Betul. Al jaza ala qadril amal. Sebesar apa balasannya? Ada dulu artis, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Masuk waktu dia sebelum masuk Islam gayanya, tapi setelah masuk Islam tak lama sesudah itu suaminya meninggal, habis itu dia dituduh korupsi, habis itu dia masuk penjara, habis itu luar biasa. Tapi Allah insya Allah memuliakan dia, insya Allah, amin. Kita doakan saudara-saudara kita mu'alaf ini. Saudaraku yang mu'alaf Abdul Somad ini, walaupun penceramah, walaupun haji, walaupun LCMA, tapi dia sudah bergelimang dosa. Abdul Somad Lapendos, lelaki penuh dosa. Tapi kalian saudaraku yang mu'alaf, begitu kalian masuk Islam kalian bersih, semua amal kalian diurang dari nol. Di dunia ini yang diurang dari nol 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Makanya kalau ada anak-anak lajang, Ustadz Somad, saya mau menikah Ustadz, tolong carikan saya perempuan yang siap hidup awal dari nol. Pergi ke pom bensin. Saudaraku mu'alaf, setelah kau masuk Islam kau terusir dari keluarga, setelah kau masuk Islam kau tak dapat harta warisan, setelah kau masuk Islam kau diuji dan diajak, sabar, karena Allah memuliakan engkau di akhirat. Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya bighairi hisab. Allah akan memuliakan engkau di dunia, di akhirat. Di dunia diselamatkannya kau dari kemusyrikan, di akhirat diselamatkannya kau dari api neraka jahanam, insyaallah. Sabar, kau dengarkan pengajian, kau ikut majelis-majelis ilmu, insyaallah.
Saya mu'alaf. Alhamdulillah banyak saudara kita mu'alaf di Jambi. Mudah-mudahan makin banyak yang dapat hidayah insyaallah. Tapi, buatkan mu'alaf center. Jangan orang setelah bersyahadat kasih sarung pergi. Bersyahadat kasih sarung pergi. Memangnya cukup dengan sarung? Buatkan mu'alaf center. Center itu artinya pusat mu'alaf, bukan center cari durian tuh. Jadi siapa nama di mana, tempat di mana, sekarang kerja di mana, terus ada pertemuan berkala, buatkan mu'alaf center Jambi, insya Allah. Ayah saya non muslim, ibu saya murtad. Sebelum saya mu'alaf, saya sering diberi kekerasan dalam rumah. Allah mengampunimu saudaraku, Allah memberikan surga jannatul naim untukmu saudaraku. Jihad engkau lebih mulia daripada kami. Kami ini Islam karena mak ayah kami Islam. Kau masuk Islam, perjuanganmu luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, salahkah jika saya memutuskan hubungan dengan mereka karena saya merasa tidak aman dan nyaman lagi selaku anak mereka? Kalau kau merasa tidak aman, kau bukan memutuskan silaturahim, tapi menolak mudarat. Tapi kalau bagi yang aman, masuk Islam, emaknya tetap baik, ayahnya tetap baik, kalian tak boleh putuskan tali silaturahim. Dalilnya mana? Asma masuk Islam, tapi tetap disuruh Nabi siliha, sambung silaturahim. Apa utiha? Boleh aku beri hadiah? Silakan beri hadiah kepada orang tuamu yang non muslim. Apa hukum memegang Quran pakai terjemah tanpa air wudhu? Kalau terjemahnya lebih banyak, kalau tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya, boleh. Tapi kalau Al-Qurannya lebih banyak, ada tafsir pendek-pendek per kata, tak boleh, karena ayatnya lebih banyak. Apa hukum orang haid mengajar baca Quran? Orang haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tapi boleh bagi dua orang. Yang pertama, yang hafal Quran mengulangi hafalannya, boleh, tapi hafalannya dalam hati. Makanya kalau ada nanti nampak perempuan diam aja, itu ngulangi hafalan itu. Kalau dia hafal Quran, tapi kalau tak hafal diam aja, mana kita tahu tak kenapa dia. Yang kedua, kalau dia mengajar guru, ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah, boleh, tapi bacaannya tak boleh sekali sambung, potong-potong. Innallaha la yastahi ayat riba, boleh. Ibu-ibu guru sedang halangan, silakan mengajar, tapi potong-potong. Ada dua kertas lagi, tahan-tahankan agak panas sedikit. Apa hukumnya bank konvensional? Haram. Karena ada sebagian ulama mengatakan subhat, enggak, haram. Dia tetap subhat puasa, ikutlah dia. Bagaimana hukumnya mereka yang bekerja di situ dan menggantungkan hidupnya di situ? Keluar, resign. Belum bisa resign Pak Ustadz? Oke, darurat. Kalau pilih mana? Mati atau makan babi? Makan babi. Tak boleh pilih mati. Aku kalau keluar dari sini mati Pak Ustadz. Kalau kerja di sini makan babi, makan babi. Sama macam kita masuk hutan, tak ada makanan, potong babi. Perlu pakai bismillah, tak usah. Potong babi, ambil dagingnya, bakar, colek-colek, pakai kecap sedikit. Makanlah, sementara dapat pisang. Tapi sesudah dapat pisang, jangan kau makan babi lagi. Bro, ini udah ada pisang. Enggak lah, enak babi ini. Nah, jadi makna cakap saya ini, sementara kau keluar resign 2-3 bulan ini, carilah kerja lain. Mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan. Amin. Ustadz, apa hukumnya orang muslim tak percaya dengan hari akhir? Kafir. Kenapa begitu? Karena dia ingkar dengan ayat Al-Quran. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kau kafir dengan sebagian ayat Al-Quran dan kau percaya kepada sebagian? Kau mesti percaya semuanya. Udkhulu fi silmi kaffah. Percaya Islam secara utuh. Nama saya, umur saya 74 tahun. Sahkah solat saya dikarenakan saya selalu buang air kecil tak terhingga? Bagaimana solat saya? Namanya sulusul baul. Sulusul rantai, baul kencing. Sulusul baul, kencing macam rantai yang tak putus-putus. Itu bisa terjadi pada kita semua. Saat umur kita 40, pertanyaannya, sudah nikah ya? Sudah punya anak ya? Saat 50 mulai bertanya, kau sakit apa? Sakit pinggang, diabetes mellitus, jantung koroner? Cincin kau di mana? Di luar atau dalam? Saat umur 60 mulai kita berkata, kuburnya di mana? Saat 70 mulai bertanya, pakai pampers apa tidak? Nah, itu bisa saja terjadi pada siapa-siapa. Nanti sampai masanya tiba, kalau kita mengalami seperti itu, air kencing menetes tak berhenti, boleh sholat tapi bersyarat. Pertama, mengambil wudhu setelah azan. Kalau sekarang dia berwudhu tak sah. Setelah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
pergilah ke kamar mandi, bersih-bersih, setelah itu pakai pampers baru, berwudu, setelah berwudu langsung sholat. Kalau menetes saat sedang sholat itu sholatnya tetap sah, darurat. Perempuan bisa mengalami itu, namanya istihadah. Batas normal haid 15 hari, lewat 15 hari istihadah, menetes tak berhenti, sama macam orang sulusul baul. Setelah waktu masuk sholat, barulah dia bersih-bersih, pakai pembalut, barulah dia sholat. Menetes saat sholat, diampunkan Allah. Sholat berikutnya ulangi lagi macam yang tadi. Jelas? Pertanyaan terakhir, apa hukumnya wanita menampilkan foto dirinya untuk dipandang-pandang di medsos? Foto yang dipajang mengumbar aurat, ditengok oleh semua viewer, maka dosa jariah mengalir terus. Kalau kau foto ramai-ramai begini, ramai dipajang untuk syiar boleh. Ambil foto dari atas, ambil foto dari samping, ambil foto dari kanan, tunjukkan begini orang Jambi pengajian. Allahu Akbar. Ramai-ramai silakan, tapi sendirian jangan, apalagi posenya macam-macam. Nisaun perempuan, kasiyatun pakai pakaian, ariyatun tapi telanjang. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selamat semua. Ala hadhihi niyah al-fat.